Nah, selanjutnya ternyata bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada 11. Saya ringkas saja. Yang pertama, sebelum meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Makanya yang pernah saya sampaikan kemarin, ada trik-trik yang harus kita tahu ketika menemani orang yang sakit mau meninggal. Kalau kita sudah tahu tanda-tanda orang ini mau meninggal, misalnya kerongkongannya kering, boleh kita kasih air dengan sedotan atau kapas steril. Boleh misalnya minta siwak, itu nggak apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggalnya, beliau ini bersiwak terlebih dahulu. Ada saudaranya Aisyah membawa siwak, lalu nadhara arafat annahu yurid. Ketika Abdurrahman ini membawa siwak, matanya Nabi itu melihat siwak itu terus. Kemudian kata Aisyah, "Ya Rasulullah, antuhib antutika hadas siwak." Jenengan pengen siwak itu, kata Nabi ya. Lalu Aisyah membawa siwak itu, menggigitnya dan memberikan kepada Nabi. Jadi Nabi itu sebelum wafat bersiwak. Bisa jadi barokah, semakin mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mentalkinkan orang itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya saya punya jamaah di Masjid An-Nikmah belakang Matahari Sinusaren yang ngapunten Pak Cece, suami saya ketika sakit COVID itu loh di ruang ICU, kami keluarganya tidak boleh ada yang nungguin dan sampai meninggal di sana, dan kami tidak tahu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa Anda. Santai mawon, kalau dia memang orang yang baik, rasa ditalkin iso ngomong dewe. Nah, kemudian Bapak yang hadir, kemudian saya ngisi di Masjid Abi Al-Makfur daerah Kerten, ada jamaah kritis. Pak Didik, jenengan dibilang barang siapa sebelum meninggal dia bertauhid kepada Allah, maka orang ini dijamin masuk surga. Bukankah Fir'aun itu ketika tenggelam mengejar Musa, bukankah mengucapkan kalimat tauhid juga? Wah, ini yang lengkap. Ternyata dengar-dengar beliau itu khusus kajinya Quran saja tanpa mengenal hadis. Jadi nggak sunnah itu lah bahasanya. Roto angel gitu. Jadi gimana ayo? Bukankah katanya nyebutin la ilaha illallah masuk surga? Kenapa Fir'aun itu ketika mau meninggal dia beriman kepada Rabbnya Musa? Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Wah, dalam ojo kalah ini. Kemudian saya bilang, bukankah Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir? Bukankah Nabi berkata Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai? Bahkan Fir'aun berimannya posisi nyawanya sudah di tenggorokan, sudah mati kan? Ya nggak bisa. Bisa diterima nih Pak? Makanya sebelum nyawa sampai tenggorokan, ya kalau bisa seperti itu. Lanjut. Kemudian ciri-ciri orang yang meninggal, bikir iljabin, keluar keringat di keningnya. Kenapa keluar keringat di keningnya di dalam syarah hadis ini? Karena orang ini menahan beratnya sakaratul maut, seperti yang saya sampaikan kemarin, sampai keluar keringatnya. Ada juga yang menjelaskan kenapa sampai keluar keringatnya. Ketika dia meninggal dan dia orang yang baik, dia bisa melihat tempatnya di dalam surga besok. Saking senangnya sampai keluar keringat juga. Tapi tidak semua orang ya. Selanjutnya yang nomor 3, meninggalnya yaumul jumu'ah atau lailatul jumu'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat. Langsung ada pertanyaan, tonggoku senengane molimo bentuk main-main meninggalnya malam Jumat. Lah itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Katanya malam Jumat itu husnul. Nah, dengan catatan. Jadi ciri-ciri orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat dengan catatan dia orang soleh, itu tambah bonus jackpot gitu loh. Ternyata dia matinya di tempat karaoke, lagi nyawer terus mati. Matinya pas hari Jumat. Lah itu husnul khotimah. Ya kosek yo. Meninggalnya di mana dulu? Nanti saya jelaskan di sesi-sesi terakhir. Nah, Ibu dan Bapak, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau memang orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat masuk ke dalam surga,
meninggalnya hari Senin. Ditanya, wasu'ila an shaumi yaumal isnin faqala dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'ithtu. Jadi ibu dan bapak berdasarkan dari literasi, intinya kalau dia orang baik meninggalnya malam Jumat, hari Jumat itu bonus plus. Tapi seandainya meninggalnya tidak hari Jumat, ya tidak masalah, karena Nabi saja meninggalnya hari Senin, tidak hari Jumat. Di masyarakat ada kasus lagi. Gimana Pak Dede, boxing meninggal Selasa Kliwon? Kata orang yang mati Selasa Kliwon, matinya membawa kesialan. Ya, matinya itu arwahnya gentayangan. Wah, ini dibahas kemarin ya. Dijelaskan ibu dan bapak yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu surah Al-A'raf, wa likulli ummatin ajal. Setiap orang itu sudah memiliki ajal. Apa itu ajal? Para ulama menjelaskan ajal itu hari, waktu, cara meninggal, tempatnya itu sudah ditetapkan semuanya. Berarti kalau ada orang yang meninggal Rabu, Kamis, Jumat, semuanya termasuk kategori ajal. Itu cara meninggalnya, tempatnya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang nomor 4, ciri orang yang meninggal husnul khotimah, yaitu meninggal di medan perang. Kita sudah tahu semua, ini nggak usah dibahas. Yang nomor 5, ternyata orang yang syahid itu bukan hanya di medan perang. Kata Nabi, al-mat'un, orang yang meninggal gara-gara yaitu wabah, tapi dengan syarat ketika tertimpa wabah dia itu sabar. Jadi kalau dia terkena corona tapi misum-misum si boleh, bisa jadi belum tentu husnul khotimah. Dijelaskan oleh Nabi, sabiran muhtasiban, barang siapa tertimpa wabah kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari kesabarannya, kalau dia sampai meninggal maka meninggalnya husnul khotimah. Selanjutnya wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit di perutnya, usus buntu, batu ginjal, kemudian kanker lambung, meninggal, kalau dia sabar maka ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kemudian wal gharib, orang yang mati gara-gara tenggelam, misalnya ini Jinias, ya, meninggal gara-gara tenggelam, ini ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang meninggal gara-gara tertimpa reruntuhan. Ini di Bengkulu. Jadi kalau musim hujan banyak angin, ya hati-hati. Ini nyungapunten Bapak Ibu, itu tertimpa sampai ringsek gitu. Tuh orangnya meninggal. Ini juga sama. Ya, ini ringsek langsung tertimpa, langsung meninggal. Selanjutnya Ibu dan Bapak, wasyahidu fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah, seperti jenengan sudah paham semua. Ini udah 8:30 nih, tambah berapa menit lagi? Hah? Sampai selesai. Belajar dibacakan terus. Dibacakan terus 11 tanya sudah disebut selama 5 hari. Dibacakan terus diterang. Oke, 15 menit lagi itu cukup? Yang dibacakan terus. Oke, siap. Dibacakan aja usah dijelaskan. Oke, wasyahidu fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Kemudian yang nomor 7, ciri orang meninggal husnul khotimah, wasahibul harid syahid, orang yang meninggal gara-gara yaitu tenggelam atau terbakar. Ini ada di Jawa Barat. Ini asli fotonya Bapak Ibu, sampai gosong seperti itu. Ini kayak gini dimandikan apa boten ya? Boten ya? Sekiranya merusak jasad ya dikuburkan saja. Kemudian mengkutila duna malihi wa syahid, orang yang mati gara-gara terbunuh mempertahankan hartanya. Makanya kalau ada yang nanya, Pak Dede, kalau ada orang mati di rumahnya gara-gara dibacok, dirampok, bisa jadi ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Kemudian nomor 9, yaitu waman qutila duna ahlihi fa huwa syahid, orang yang mati gara-gara membela anggota keluarganya. Ini ada kasuisti namanya Rangga, anak SD. Dia ini meninggal gara-gara dibacok oleh Samsul Bahri, ini pelakunya.
Ya, jadi dia ini mau melakukan pelecehan kepada ibunya, Rangga bangun, kemudian Rangga ini dibacok oleh dia, maka Rangga ini termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena membela anggota keluarganya. Nomor 10, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia ini meninggalnya sedang melakukan amal soleh. Jadi ketika haji dia meninggal, ketika umroh dia meninggal, itu tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah. Makanya ibu dan bapak kata Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khairan, barang siapa orang ini akan diwafatkan dalam keadaan baik, istaqbalahu, sebelum meninggal dia disibukkan melakukan amal soleh, sehingga ketika wafat sedang melakukan amal soleh. Kemudian ada pertanyaan dari dosen angka industri tekstil. Waktu saya ngisi di sana ada yang bilang, lalu kalau orang yang meninggal di jalan raya gara-gara tabrakan, itu ciri-ciri meninggal husnul khotimah atau suul khotimah? Tergantung niatnya pas keluar rumah. Jadi dijelaskan ibu dan bapak, ma min kharajin yakhruju yani min baitihi illa bi babihi rayatani. Setiap orang keluar rumah, maka orang ini akan didampingi oleh dua bendera. Rayatun biyadihi malah. Kalau keluar rumah niatnya, saya mau pengajian IPHI haji, saya mau silaturahmi, saya mau kerja. Kalau di jalan tabrakan meninggal di TKP, maka dia di bawah naungan malaikat yang membawa benderanya dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata dia keluarnya mau melakukan perbuatan maksiat, warayatun biyadihi syaitan, maka ketika dia keluar rumah akan dinaungi oleh benderanya syaitan. Ketika dia di jalan tabrakan sampai meninggal, maka dia dinaungi oleh bendera syaitan ini. Jadi orang yang meninggal di jalan raya gara-gara kecelakaan atau tabrakan tergantung niatnya ketika keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah mau ke pita, mau ke Car Free Day itu diluruskan niatnya dulu. Kalau terjadi sesuatu, kita tergantung niat pas keluar rumah. Yang nomor 11, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang ini meninggal gara-gara dia menasihati pemimpin yang zalim, faqatalu, pemimpin yang tidak terima, kemudian dia dibunuh, maka meninggal husnul khotimah. Yang nomor 12, terakhir, alhamdulillah luar biasa ini 57 menit 1 jam. Ciri-ciri terakhir adalah orang ini ketika meninggal dirasani kancan-kancane dewok siati. Dijelaskan hada asnaitum alaihi khairan. Barang siapa orang ini meninggal, kemudian orang-orang memuji kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka orang ini wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, antum syuhada Allahi fil ardi, karena panjenengan menjadi saksi kelakuan dia ketika dia masih hidup di alam dunia. Tapi di masyarakat ada pertanyaan. Ini jamaah Masjid Al-Jariyah belakang Kelurahan Karangasem, Pasar Tejo. Nyuwun ngapunten Pak Didi. Kadang-kala penilaian masyarakat itu beda-beda. Ada yang mengatakan bapak ini sampai tenangan, nyah-nyah, tapi ra tahu sholat ternyata. Kata orang, disebutnya orang baik, tapi ra tahu sholat. Ini bahaya. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak mau sholat, ibaratkan dia ini punya duit miliaran, triliunan di ATM, tapi dia lupa pinnya, nggak bisa ngambil ke duitnya, dan pinnya itu 244344. Sebaik apapun kalau tidak sholat, maka dia tidak bisa mengambil amal soleh yang pernah dia lakukan. Makanya kata Nabi Muhammad, miftahul jannah as-sholat, kunci surga itu sholat, ATM-nya, pinnya. Nah, ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan yaitu husnul khotimah. Oh, ini ada 12 tadi ya. Jadi ini sudah tak ringkaskan Bapak. Jadi
Jadi yang nomor 12 ini banyak yang memuji, Jadi ini kesimpulannya, monggo yang mau difoto dulu ceklik. Ini 12 ciri orang meninggal husnul khotimah. Sebelum wafat mampu mengucapkan kalimat tauhid, keluar keringat, meninggal di hari Jumat, meninggal di medan perang, meninggal syahid, melahirkan anak tadi belum disampaikan, terbakar,